Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Atas karunia limpahan nikmat yang Allah berikan di pagi hari ini. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, ya kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, jika kita lihat dari jauh, gunung tersebut begitu tampak indah cahayanya, redupnya, dan juga begitu indah kelihatannya. Namun sesungguhnya keindahan adalah fata morgana yang tidak kekal. Dia hanya ujian dalam pandangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahwatu minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati wad dahabi wal fiddah wal khailil musyawwamati wal an'am. Dzalikal mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi manusia akan cinta kepada wanita, kepada anak-anak, kepada perhiasan, kepada harta. Semuanya itu adalah perhiasan dunia. Tapi ada yang lebih baik daripada itu di sisi Allah, yaitu pundi-pundi kebahagiaan dan kejayaan kehidupan di akhirat adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada taranya bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita cuek dengan panggilan Allah? Allah memanggil kita untuk sholat subuh. Kenapa kaki kita tidak melangkahkan ke mushola, ke tempat mana Allah memanggil kita? Sedangkan kaki kita melangkahkan ke pasar, ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat mencari rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika Allah memanggilnya, mengajaknya, tidak mau hadir, saudaraku. Ini berarti kita tidak adil terhadap diri kita, tidak adil terhadap Allah. Kita setiap pagi, setiap hari mencari karunia Allah, tetapi kita tidak mensyukuri akala ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini manusia yang zalim terhadap diri sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung Allah masih baik terus kepada kita. Sehingga Allah tidak menimpahkan azab, tidak menimpahkan kesengsaraan kepada kita.
Bahkan Allah terus mengolok-olok kita, diberi nikmat yang begitu banyak. Ditambahkan nikmatnya. Tetapi kita masih belum sadar juga bahwa sesungguhnya Allah itu mengingatkan dengan lembut kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, segeralah sadar dari mimpi-mimpi bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sementara, saudaraku. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, ayo bangkit, penuhilah rumah-rumah Allah. Jangan memenuhi rumah-rumah setan. Diskotik dipenuhi, tapi rumah-rumah Allah dikosongkan. Sungguh sebuah ironi bagi kita orang-orang yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi jauh daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jika kita menghitung setiap hari nafas kita, sungguh merupakan nikmat yang sangat mahal dan nikmat yang tiada tara yang Allah berikan secara cuma-cuma. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bertakwa. Mari kita penuhi panggilan Allah. Setiap saat ketika ada azan, hendaklah kita segera berangkat dimanapun kita berada. Panggilan Allah merupakan panggilan yang paling utama bagi kita seorang muslim. Lihat saudaraku, ketika dipanggil oleh duit, dipanggil oleh kebutuhan, mencari duit, mencari nafkah, dia banting tulang, saudaraku. Tapi dia kumpulkan harta bukan untuk bertakwa kepada Allah. Seharusnya setelah terkumpul harta, ketika ada panggilan Allah untuk menyembahnya, dia datang dengan sungguh-sungguh. Ketika mencari dunia, mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah, dia semangatnya bukan main. Sampai-sampai sakit, saudaraku. Tapi ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia sehat, dia kesempatan, tapi tidak mau memenuhinya, saudaraku. Bahkan selalu terlambat, saudara. Ada panggilan Allah selalu terlambat. Tapi kalau panggilan direktur, panggilan ibu kepala sekolah, panggilan bupati, dia akan cepat-cepat datang. Di mana posisi Allah dibanding posisi manusia di hadapan hati-hati Anda, saudaraku? Ketika seorang menantu dipanggil oleh mertuanya, dia akan terkopoh-kopoh datang kepada mertua. Tapi ketika Allah memanggilnya, dia cuek.
cuek, sepertinya tidak memiliki telinga, sepertinya tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah daripada hati yang keras, hati yang membeku, hati yang tidak bisa menerima nasihat, hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang penuh dengan penyakit-penyakit jiwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita sadar. Sudah saatnya kita ingat. Sudah saatnya kita keluar dari zona syaitan menuju zona Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila adzan dikumandangkan, maka setan dengan kebenciannya dia mengeluarkan sesuatu yang sangat hina. Dia kentut yang sangat besar sehingga tidak terdengar suara adzan tersebut. Lalu setan pergi. Begitulah, begitu adzan selesai, setan akan datang lagi menggoda manusia. Begitu juga ketika qomat. Dengan demikian pertarungan kehidupan kita sesungguhnya adalah melawan syaitan yang senantiasa menggoda kita untuk menjadi ahli neraka, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka, untuk menjadi orang-orang yang malas di dalam bekerja, malas dalam beribadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut mentari pagi ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga pagi ini kita berkah. Jangan lupa sedekah pagi agar hidup kita makin mudah. Dan jangan lupa zikir pagi agar jiwa kita makin lapang. Dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Hari ini adalah hari pertama kita PSBB. Kita harus jaga jarak di antara kita. Kita harus menggunakan kebiasaan hidup sehat. Jika tidak kita melakukannya, maka tunggulah teguran Allah kepada kita berupa penyakit itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tausiah ini buat diri saya dan umumnya buat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang mau berubah, dari keburukan menuju perbaikan, dari kemunduran menuju kemajuan, dari kemalasan menuju keaktifan dan kesemangatan. Tiada kata yang indah di pagi hari ini selain syukur dan memujinya, serta senantiasa berharap hidup kita ini berkah. Allahumma barik lana fi bukurina. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.